Dunia ini bukanlah tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita yang sebenarnya ada di dalam kerajaan sorga. Rindukah kita pulang ke rumah sorgawi kita? Mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan dari seri Renungan Harian Pulang ke Rumah. Selamat menikmati. Judul renungan kita hari ini ialah Penurutan Kondisi untuk Kebahagiaan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang istimewa ini kami boleh gunakan untuk memperdalam kebenaran firman. Hadirlah lewat kuasa Roh Kudus-Mu, terangi pikiran kami agar kami boleh mengerti akan pekabaran-Mu saat ini. Dalam nama Yesus, amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Keluaran pasal 19 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, "Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi." Saudaraku, leluhur kita yang pertama itu, sekalipun diciptakan dalam keadaan suci dan tidak berdosa, tidaklah ditempatkan dalam satu keadaan di mana mereka tidak mungkin berbuat salah. Allah menjadikan mereka sebagai makhluk yang mempunyai kebebasan, sanggup untuk menghargai kebijaksanaan serta kebajikan daripada tabiatnya dan keadilan tuntutannya. Dan dengan kebebasan yang penuh, mereka bisa memilih untuk menurut atau tidak. Mereka direncanakan untuk dapat menikmati persekutuan dengan Allah dan malaikat-malaikat suci. Tetapi sebelum mereka memperoleh kehidupan yang kekal itu, kesetiaan mereka harus diuji. Semenjak awal kejadian manusia, satu ujian telah diadakan guna menguji keinginan untuk memanjakan diri, satu nafsu yang berbahaya yang telah menjadi dasar dari kejatuhan Lucifer. Pohon pengetahuan baik dan jahat tumbuh dekat pohon al-hayat di tengah-tengah taman itu sebagai suatu ujian terhadap penurutan, iman, dan kasih daripada leluhur kita yang pertama. Sementara mereka diizinkan untuk memakan dengan sesukanya buah dari semua pepohonan yang ada, mereka dilarang untuk mengecap buah pohon pengetahuan ini dengan kematian sebagai imbalannya. Mereka juga terbuka kepada pencobaan iblis, tetapi bila mana mereka dapat tahan akan ujian itu, mereka akhirnya akan ditempatkan lebih tinggi daripada kuasa iblis itu untuk menikmati hidup yang kekal bersama Allah. Allah menempatkan manusia di bawah hukum sebagai suatu syarat mutlak dari hidupnya. Ia berada di bawah pemerintahan ilahi dan tidak ada pemerintahan tanpa hukum. Allah dapat menciptakan manusia tanpa kesanggupan untuk melanggar akan hukumnya. Ia dapat mencegah tangan Adam untuk menjamah buah yang terlarang itu. Tetapi dalam hal seperti itu, manusia bukan lagi merupakan sebagai makhluk yang bebas memilih, melainkan seperti mesin semata-mata. Tanpa kebebasan memilih, penurutannya tidaklah bersifat sukarela tetapi terpaksa. Dalam keadaan seperti ini, maka tidak akan ada perkembangan tabiat. Keadaan seperti ini bertentangan dengan Allah dalam perlakuannya dengan penduduk dunia-dunia lain. Manusia tidak lagi layak disebut sebagai makhluk yang dapat berpikir, dan hal seperti itu hanya akan menguatkan tuduhan iblis bahwa pemerintahan Allah itu dijalankan dengan sewenang-wenang. Allah menciptakan manusia tulus. Ia memberikan kepadanya sifat-sifat yang agung tanpa kecenderungan untuk berbuat jahat. Ia menganugerahi dia dengan kuasa berpikir yang tinggi, serta memberikan kepadanya pengaruh-pengaruh yang kuat agar ia tetap setia. Penurutan yang sempurna dan kekal adalah syarat-syarat kebahagiaan yang kekal. Dengan syarat ini, ia mempunyai kebebasan pada pohon al-hayat itu. Alfa dan Omega jilid 1 halaman 41 dan 42. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya pertolongan-Mu menjadi bagian kami, sehingga kami mampu memahami akan kebenaran firman yang sudah kami terima. Kami siap beraktivitas hari ini, kiranya pertolongan-Mu akan terus menjadi bagian kami. Engkau akan tuntun terus kami ke dalam segala kebenaran, dan biarlah keberhasilan demi keberhasilan kami boleh raih, karena kami mau menyerahkan total semua rencana kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu.
Kau tak berkati umat-umat Tuhan, jaga lindungi umat-umat Tuhan, jauhkan dari COVID-19. Biarlah kami semua selalu diberkati dalam segala kelimpahan berkat surgawi, karena kami selalu menyerahkan kehidupan kami dan rencana-rencana kami hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.